Paus Fransiskus menutup kunjungannya di Indonesia dengan memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 5 September 2024. Dalam misa yang dihadiri lebih dari 80.000 umat Katolik se-Indonesia ini, Paus Fransiskus berpesan untuk selalu menaburkan kasih dan dengan penuh keyakinan selalu menempuh jalan dialog. Nah, selain hal-hal yang menyejukkan, Paus juga memberikan pesan dan tindakan yang seolah menyentil sejumlah kalangan di tanah air. Lantas, selama lawatannya, pesan-pesan apa saja ya yang dititipkan Paus Fransiskus untuk Indonesia? Paus Fransiskus mengawali lawatan dalam rangkaian perjalanan apostoliknya di Asia Oseania dengan mengunjungi Indonesia. Menumpang pesawat komersial dan tanpa fasilitas first class, Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024. Ini jelas berbanding terbalik dengan polemik kelakuan para pejabat maupun influencer plus 62 yang belakangan sepertinya gemar menaiki hingga memamerkan kesempatan menggunakan jet pribadi. Selama berada di Indonesia, khususnya Jakarta, pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus kepala negara Vatikan itu juga tak menggunakan mobil mewah atau bisa dibilang sesuai standar fasilitas kenegaraan, melainkan mobil yang biasa-biasa saja, yakni mobil sipil jenis SUV Toyota Innova Zenix. Mobil jenis ini rasanya jarang digunakan, terutama para pejabat elit pemerintahan Indonesia. Pesan kesederhanaan jelas terpancar dari sikap Paus Fransiskus ini. Setelah Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil jenis SUV Toyota Innova, Presiden Joko Widodo pun tampak menggunakan kendaraan serupa. Namun pihak istana membantah Jokowi ikut-ikutan Paus Fransiskus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemilihan Toyota Innova Zenix yang juga digunakan Paus Fransiskus selama kunjungannya ke Indonesia merupakan bentuk penghormatan. Hasan menambahkan penggunaan mobil yang sama jenisnya dengan yang dipakai Paus Fransiskus di Indonesia merupakan bentuk komunikasi dan diplomasi yang dilakukan Jokowi sehingga secara emosional jadi lebih dekat. Nah, pesan Paus Fransiskus selanjutnya diutarakan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Negara Jakarta, Rabu 4 September. Nah, salah satu pesan dalam pidatonya, Paus Fransiskus menyebut kadang-kadang ketegangan-ketegangan dengan unsur kekerasan timbul di dalam negara-negara karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka bahkan dalam hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan. Nah, Paus juga menyampaikan soal dampak buruk yang bisa timbul dari kekuasaan yang disalahgunakan. Ada yang merasa tersentil dengan pesan ini? Nah, pada saat audiensi dengan perwakilan biarawan dan biarawati seluruh Indonesia di Katedral Jakarta, Paus juga menyinggung soal salah satu kata dalam tema kunjungannya di Indonesia, yakni bela rasa atau compassion. Baginya, bela rasa sangat erat kaitannya dengan persaudaraan. Tak hanya itu, Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa setan selalu berusaha untuk memecah belah persaudaraan. Dengan tegas, Paus Fransiskus menyebut setan selalu ada di saku manusia. Nah, hari berikutnya Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi dalam pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam deklarasi yang berjudul Deklarasi Bersama Istiqlal 2024, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan ini menyoroti dua persoalan krusial dunia saat ini, yakni dehumanisasi dan perubahan iklim. Paus Fransiskus bahkan menyebut seperti ini, jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, namun diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Nah, Paus Fransiskus berpesan kekayaan sejati dari sebuah negara bukan sumber daya alamnya, melainkan kehidupan yang harmonis dan bebas konflik di tengah keberagaman. Nah, ini tentunya kontras ya dengan polemik yang baru-baru ini muncul terkait penawaran pengelolaan izin tambang kepada organisasi-organisasi keagamaan. Kalau ini, ada yang tersentil nggak ya? Menutup lawatannya di Indonesia, Paus Fransiskus dalam homilinya pada Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, mengingatkan umat untuk tidak lelah berbuat kebaikan. Paus menyebut berbuat baik itu memang tak selalu berbalas kebaikan, namun upaya untuk menjadi aktor perdamaian harus terus dilakukan. Pesan ini rasanya pas disampaikan di tengah situasi politik Indonesia yang belakangan penuh dengan drama, termasuk intrik di antara para elit demi kekuasaan yang justru melupakan kebutuhan masyarakat kecil. Nah, sebagai penutup, mengutip pesan Paus Fransiskus yang ditulisnya dalam buku Tamu Istana Merdeka Jakarta. Immerso nella bellezza di questa terra, luogo di incontro e dialogo tra culture e religioni diverse, auguro al popolo indonesiano di crescere nella fede,
Nella Fraternita e Nella Compassione, God Bless Indonesia, yang berarti berada di keindahan tanah air ini, tempat pertemuan dan dialog budaya dan agama yang berbeda-beda. Saya harap warga Indonesia tumbuh dalam iman, dalam persaudaraan, dan dalam kebaikan hati. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Paus Fransiskus. Negara ini bangga dikunjungi sosok pemimpin tulus dan sederhana tanpa pencitraan seperti Anda.